pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Sehari Wahyuni Angkau. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Alpha Omega Sungai Bahar Jambi. Saat ini melayani di Pos Pelkes Getsemani Terentang Baru dan juga Pos Pelkes Salom Guru Baru. Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, sebelum kita melakukan rutinitas kita, pelayanan kita, pekerjaan kita di sepanjang hari ini, kita akan mengawalinya dengan membaca, merenungkan sabda Tuhan agar kita dikuatkan, dibimbing, dan disertai selalu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setiamu bagi kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh bangun pagi dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami agar dapat melakukan sabda-Mu dengan sungguh dalam kehidupan kami. Kami mohon berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengar, merenungkan, juga melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB, kita akan membuka Alkitab, kita akan membaca sabda Tuhan dari kitab Daniel pasal 2 ayat 46 sampai 49. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahkannyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB dimanapun berada, ketika persoalan datang dan kita sulit menghadapinya, kita sering putus asa karena kita terlalu fokus pada persoalan tersebut. Tanpa sadar kita mulai menjauh dari Tuhan. Jika demikian, maka persoalan kita tidak akan pernah selesai. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepadanya, memohon kekuatan iman daripadanya. Ketika kita datang dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa dan juga pergumulan kita tepat pada waktunya. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, perenungan kita pagi ini berbicara tentang mimpi seorang raja yang bernama Nebukadnezar, di mana mimpi tersebut membuat hati raja gelisah. Sehingga raja meminta agar orang-orang bijaksana memberitahukan apa makna dari mimpi raja tersebut. Raja berkata, jika mereka memiliki kuasa, pasti akan dapat menceritakan apa mimpi dan makna. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak bisa menceritakan mimpi dan makna dari mimpi raja tersebut. Yang terjadi akhirnya raja marah dan mengatakan akan membunuh semua orang bijaksana di kerajaannya, termasuk juga Daniel dan kawan-kawannya. Ketika Daniel mengetahui persoalan ini,
Ia meminta waktu agar dapat memberitahu raja apa makna mimpinya. Dalam situasi yang sulit ini, ketika Daniel diperhadapkan pada persoalan dan pergumulan, dia tidak fokus pada masalahnya. Sehingga yang ia lakukan adalah datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, memohon kasih sayang Allah. Sebab Daniel tahu bahwa Allah mengetahui arti dari mimpi raja. Atas kesetiaan dan ketaatan Daniel, Allah memperlihatkan kepada Daniel arti mimpi raja dalam sebuah penglihatan dan mengajari makna mimpi tersebut. Atas apa yang dilakukan oleh Tuhan, Daniel bersyukur atas pertolongan Allah yang telah menjawab doa dan pergumulannya. Sehingga ia juga memperoleh keselamatan, yaitu luput dari murka Raja Nebukadnezar yang ingin membunuh orang-orang bijaksana. Dan setelah Daniel mengetahui mimpi raja, ia pun pergi menjumpai raja dan memberitahukan arti mimpinya. Setelah raja mendengar apa yang disampaikan oleh Daniel mengenai arti mimpinya, lalu respon raja, ia sujud serta menyembah Daniel. Ia berkata bahwa Allah Daniel adalah Allah yang berkuasa, Allah yang dapat menyingkapkan rahasia-rahasia termasuk mimpinya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Daniel membuat raja bersuka cita. Sebagai imbalan, raja memberikan banyak hadiah dan menjadikan Daniel dan juga kawan-kawannya sebagai penguasa wilayah Babel. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB, kita sebagai orang beriman patut bersyukur karena punya Tuhan yang hebat, yang berkuasa. Ketika kita diperhadapkan pada persoalan, pergumulan, kesulitan, jangan andalkan Allah lain atau kekuatan lain. Andalkan Tuhan saja. Karena Ia sanggup melakukan apa yang mustahil di dalam kehidupan kita. Kasih dan penyertaannya akan selalu kita rasakan ketika kita mau melekat terus kepadanya, baik dalam suka maupun duka kehidupan kita. Bahkan apa yang tak terpikirkan oleh kita disediakan, dan akhirnya membuat kita terheran-heran, terkagum-kagum atas perbuatan tangan Tuhan, seperti yang dialami oleh Daniel dan juga kawan-kawannya. Dan kita patut meneladani sikap iman Daniel dan juga kawan-kawannya. Sikap hidup yang mengandalkan Tuhan, yang menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu dapat diselesaikan, dapat dicari jalan keluarnya. Dan akhirnya damai sejahtera boleh dirasakan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB, kiranya firman Tuhan di pagi ini menuntun kita untuk selalu taat dan setia kepadanya. Baik dalam suka duka kehidupan kita diminta untuk terus mengandalkannya, bersandar pada kekuatan kasih-Nya, supaya kita dimampukan untuk melewati segala tantangan persoalan yang ada. Dan kita tetap setia sampai akhirnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi yang indah, sehingga kami boleh bersama membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu yang boleh kami dengarkan juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami mohon tolong kami ya Tuhan, supaya kami juga menjadi
pribadi-pribadi yang terus mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkuasa, sanggup melakukan apa yang mustahil bagi kami. Sehingga kami akan terkagum-kagum oleh karya yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dalam situasi yang berat, kami mohon Tuhan bimbing dan sertai kami agar kami dikuatkan, agar kami dimampukan. Meskipun kami jatuh berulang kali, tapi kami pun mampu bangkit berulang kali. Karena Tuhan menyertai, membimbing dan memampukan kami untuk menyerahkan diri kami seutuhnya kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini dari pagi hingga malam. Kami mohon berkat, tuntunan, dan penyertaan bagi-Mu saja. Supaya apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini boleh kami lakukan di dalam takut akan Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon Tuhan pelihara iman percaya kami supaya terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Berkati orang-orang yang kami kasihi dan biarlah mereka juga boleh ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik hari ini bahkan di hari-hari ke depan, hanya di dalam kuasa tangan kasih setia Tuhan, supaya kami tetap boleh menerima berkat-berkat yang baik yang berasal dari Tuhan. Ini kami Tuhan, ampuni salah, dosa, dan pelanggaran kami, supaya kehidupan kami tetap layak di hadapan-Mu. Dan kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.